kecil bertumbuh dengan anak-anak di OETT situ. Ya, sekolah di Santi Yosep. Kadang-kadang pulang sekolah tuh jalan kaki. Kalau di Tode itu beta punya mama punya rumah tua. Jadi beta ini memang besar tumbuh dari asli Kota Kupang. Dan kalau sebut Tode Kisar, kalau sebut Kampung Baru dan OETT, tapi ada juga pernah betong main yang namanya main Bafiti tuh. Oh, Sice pakai. Kalau Sice sih masih bagus. Oh, begitu. Betong sempat pakai akar asam tuh. Itu ekstrim. Wih, itu ekstrim waktu itu. Itulah yang kemudian membuat beta berpikir kalau jadi DPR ini, beta harus bisa punya arti yang konkret, punya makna buat kelompok-kelompok kecil ini. Karena mereka lah yang sesungguhnya harus ditolong. Salam halek, Kakak Ansi. Salam halek, Om Boban. Iya. Yohanes Franciscus Lema, SIP MSI. Anggota DPR RI. Fraksi PDI Perjuangan. Fraksi PDI Perjuangan. Komisi 4. Minta maaf, Kakak Ansi agak grogi. Kok kerma anak botong biasa baca cerita begini terus juga grogi. Kakak Ansi ini beta pengalaman baru nih jadi public speak para mohon di Kakak Ansi anak Kampung Baru, iya, anak Tode, iya, anak Kupang Halek, dan sekarang wakil kotong warga NTT di Senayan. Komisi 4, Kakak Ansi. Pertama beta terima kasih Kakak Ansi mau bercerita di Om Boban Channel dalam acara bersulang bercerita sesuatu ala Kupang. Kakak Ansi, mana kabar? Baik, luar biasa. Iya. Beta juga terima kasih sudah diundang. Kehormatan Kakak Ansi. Dan tanpa pikir panjang beta bilang botong pergi ketemu Om Boban ini. Iya. Ya, ini podcast ini dialog-dialog di luar media mainstream. Dan ini betul-betul original, khas, genuine anak Kupang. Dan beta lihat yang dilakukan Om Boban ini kan sebenarnya merekam keseharian masyarakat biasa. Ya, jadi beta apresiasi Hormat podcast ini. Ya. Kakak Ansi, kita mulai dari catatan beta Kakak Ansi. TK, SD Santi Yosep. Betul. Seminari Kisol. Betul. SMA Surya Dikara ND. Iya. Cerita lengkap riwayatnya, pendidikannya, kemana Kakak Ansi? Beta lahir besar di Kupang. Siap. Tapi sekolah hanya sampai kelas 6 SD di Santi Yosep 4, Nekoten. Masa kecil, beta pernah tinggal di Oepura sini, di Nekolan, di belakang sini. Iya, di dekat Om Arnold Guna punya rumah. Kalau belakang, tahu, ini belakang. Belakang, lebih tepatnya itu dekat dengan Jen dan Anton Nyoko dong. Siap. Jadi itu bersaudara, ya keluarga besar di situ, orang Sabu, iya, orang Flores, Ende dong, ada semua betong di situ. Tapi kemudian ketong di Kampung Baru. Jadi Kampung Baru di OETT itu di samping SMA Negeri 1 itu beta punya rumah tua. Rumah tua. Ya, rumah pohon di situ. Jadi beta kecil bertumbuh dengan anak-anak di OETT situ. Ya, sekolah di Santi Yosep. Kadang-kadang pulang sekolah tuh jalan kaki. Oh begitu Kakak Ansi? Itu sudah. Botong kan zaman dulu kadang mau naik bemo gitu kan. Kadang-kadang pulang begini kan. Supaya bemo berhenti gitu. Uang 100 harus taruh begini toh. Supaya anak kecil langsung berhenti. Supaya kernek dong. Lihat baru dong gini. Kadang-kadang botong subayar juga dong bilang. Orang kalau supono dong bilang. Bosong berdiri, berdiri. Arin kau tonton TCC sampai di ujung sana. Tapi kadang-kadang botong sering pulang itu. Betong jalan dari depan gereja Santi Yosep tuh, iya, depan Cahaya Bapa, itu iya, betong jalan terus sampai di Palapas itu belok kiri. Wah itu panas mau mati, mau ketong semangat. Jadi beta ada kawan-kawan dong di situ jalan terus
terus sampai di pom bensin situ, Iya. turun lasi kode ya kan gitu, SPN tuh. Mak lurus terus, ya sudah nanti masuk sampai di Kampung Baru. Kadang-kadang kalau mau ketong ini putar lewat belakang, lewat asrama tentara, Iya. turun jalan potong di Konino. Menarik sih. Masa kecil di Kupang. Ya hobinya beta hobi main bola. Main bola. Betong main bola, pulang Kupang panas, tapi waktu itu sonera rasa panas. Jadi pulang orang bepo oma, karena bepo bapak mama kan pegawai negeri. Jadi biasanya kalau ketemu pulang, bapak mama belum pulang toh. Nah abis makan cepat-cepat, mulai sudah ame bola, mulai bapak panggil dan teman-teman dong. Sudah siang bolong tuh 1:30 ketemu main tuh. Lapangan SMA 1. Lapangan kadang-kadang SMA 1, tapi itu kadang-kadang karena memang suka ditutup, betong sering main di lapangan kecil di SD OITT 3. Nah, berapa kali betong tendang begitu, bola hantam di kaca pica. Jadi setelah itu, wah, betong sebelum main, betong ame bebak nih, betong tutup di situ tuh supaya main pas tendang kincang di situ, paling kena bebak. Langkah Pas preventif. kena bebak begini tuh, sebentar, coba buka dulu. Oh buka, aman buang. Nah, jadi betong masa kecil kira-kira seperti itu. Kalau di Tode itu beta punya mama, punya rumah tua. Jadi beta ini memang besar tumbuh dari asli kota Kupang. Dan kalau sebut Tode Kisar, kalau sebut Kampung Baru dan OITT, itu memang kampung-kampung tua yang ada di Kota Kupang ini. Ya, terus kemudian betong sempat awal ketong pindah ya. Bem Bapak pindah, ketong punya rumah di Wali Kota Baru. Tapi waktu itu Wali Kota Baru tuh masih dianggap daerah luar, pinggiran. Daerah pinggiran. Dan kalau Wali Kota Baru itu seperti betong dari Oebobo, dari Kampung Baru, dari Oeba, dari Tode, itu betong pergi di luar. Dan waktu itu masih banyak batu karang dan seterusnya. Nah, kalau di situ, di Kampung Baru betong selain main sepak bola, yang rame tuh main layang-layang. Oh begitu. Badu layang-layang. Ya. Wah itu rame nah. Betarik, main gelasan, ketong buat ini ya kan begitu. Tapi ada juga pernah betong main yang namanya main bafiti tuh. Oh sice pakai. Kalau sice sih masih bagus. Oh begitu. Betong Kakak Ansi. sempat pakai akar asam tuh. Itu ekstrim. Woi sekali, itu Kakak. ekstrim waktu itu. Woi tiara baru serang. Nah, kira-kira seperti itu. Ini ya mungkin kenakalan masa kecil, tapi beta merasa bahwa beta betul-betul menyatu dengan teman-teman dong di sini di Kampung Baru ya begitu ya. Kalau beta di Tode berarti mainnya di sekitar air Oeba. Aeroba. Di belakang tuh kan ada kayak selokan besar, kadang-kadang ya begitu, ketong mancing udang, pergi di laut, kadang-kadang seperti itu. Karena memang kalau di Tode kan dari sisi kewilayahannya memang berada di wilayah pesisir kan. Iya. Nah, tapi kalau di Kampung Baru ya memang di wilayah tengah. Jadi ya mainannya seperti itu. Tapi kalau di Wali Kota karena itu wilayah baru dan di sana tuh masih kadang alang-alangnya banyak, terus batu karangnya banyak. Yang ketong punya aktivitas di situ, ketong cari keong. Oh begitu. Cari keong untuk batede. Batede. Jadi ya oke sih. Begitu. Jadi ya teman-teman kadang-kadang beta juga sudah lupa, mungkin sudah macam-macam, tapi masih ada juga yang di Kupang sini dan seterusnya, kira-kira begitu. Siap Kakak Ansi. Berikutnya Kakak Ansi. Mantan aktivis 98. Cerita lengkapnya. Beta tamat SMA tahun 1994. Beta sekolah SD di Santi Yosep di Kupang, lalu SMP dan SMA ada 5 tahun SMP dan SMA itu di Seminari Pius 12 Kisol di Manggarai. Lalu melanjutkan untuk menuntaskan pendidikan itu di SMA Katolik Suradikara di Ende. Setelah tamat dari Suradikara, beta langsung ke Jakarta. Jadi tujuan beta sonde sekolah di Kupang pada saat itu adalah beta punya orang tua itu ingin melatih hidup mandiri. Melatih beta agar hidup mandiri, hidup berasrama, bersosialisasi dengan teman-teman. Sehingga kemudian kalau di rumah biasanya segala sesuatu, apalagi kalau dengan beta punya nenek, beta punya oma, itu biasanya betong sangat disayang dan dilayani. Tapi begitu sekolah di luar itu,
Berarti ya memang botong harus urus diri sendiri. Dan ternyata beta bisa. Anak kota Kupang berangkat pi sekolah di Manggarai zaman itu tahun 88. Pergi sekolah di Manggarai. Dan itu bukan di kota Ruteng pada saat Manggarai itu. Timur, ya? Di Manggarai, yang sekarang disebut Manggarai Timur, itu 60-an kilometer Dari Ruteng. dari kota Ruteng. Ya Ruteng saja era itu saya orang bilang ya begitulah. 88. Tahun 88. Apalagi Kisol waktu itu. Tapi beta sampai tamat SMP di Kisol, lalu melamar di SMA di Seminari Kisol, sempat bersekolah di SMA Kisol, sampai kelas 2 SMA, kemudian beta pindah ke Suradikara. Dari sana kemudian beta berangkat ke Jakarta, kuliah di Jakarta. Masuk tahun 94, situasi politik nasional pada saat itu, Orde Baru lagi kuat-kuatnya. Tetapi sudah memunculkan banyak kekecewaan dari masyarakat. Jadi gelombang perlawanan terhadap sistem atau rezim totaliter Orde Baru, itu sudah mulai, kalau kita lihat ya, mulai dari tahun 74 sudah ada peristiwa Malari. 78 juga kejadian kampus kuning. 80-an cukup marak walaupun itu sporadis dan kemudian parsial. Begitu masuk era 90-an, ini semakin kemudian terkristal begitu. Apalagi ada krisis 98 moneter pada saat itu. Ekonomi terpukul habis dan pada saat itu mahasiswa dan rakyat menemukan momentumnya dan kemudian turun ke jalan untuk menumbangkan rezim Orde Baru. Presiden Soeharto maksudnya, itu menurut Botong sebagai aktivis 98, itu memimpin secara sangat totaliter. Sentralisme kekuasaan itu sepenuhnya ada di tangannya dan dia bisa melakukan apa saja. Demokrasi mati, kritisisme dibungkam, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan human rights itu juga dikangkangi, itu yang membuat kemudian mahasiswa melakukan protes. Tapi tidak langsung tumbang, karena perjuangan ini, beta ketika masuk tahun 94, itu memang di kampus tuh kita sudah didoktrin oleh para senior. 95, 96, kita sudah terbiasa turun demo. Ya, terus pergerakannya pakai sistem selebaran. Pamflet selebaran untuk kemudian menularkan semangat-semangat perlawanan. Nggak sonet rasa, 97, 98, momentum itu cepat sekali bergerak dan beta berbulan-bulan itu. Waktu itu beta dari segi materi kuliah beta sebenarnya sudah selesai. Jadi berbulan-bulan itu beta hanya keliling, ada di jalanan, keliling dari satu kampus ke kampus lain untuk memberikan ajakan kepada teman-teman mahasiswa lain baru ini saatnya. Kita harus merubah republik ini. Dan syarat perubahan republik ini kalau Presiden Soeharto itu lengser dari kekuasaannya. Kira-kira begitu. Berikutnya Kakak Ansi, yang satu ikonik dari Kakak Ansi ini. Dalam rapat fraksi, dengar pendapat. Ini ikonik dari Kakak Ansi ini, bawa bawang dan belalang. Oh iya. Itu ceritanya ke mana Kakak Ansi? Ya jadi begini. Soal bawang, kita tahu bahwa Indonesia ini 90% tergantung pada bawang impor. Ya, kita hanya bisa memenuhi mungkin sekitar 5% bawang. 5%? Di dalam negeri, ya. Mayoritas bawang putih terutama yang ada di Indonesia ini berasal dari luar, dari China. Lalu suatu ketika beta keliling jalan, sampailah ke TTS, ketemu dengan penyuluh pertanian, ketemu dengan orang-orang dinas pertanian dan petani. Mereka katakan, Pak Ansi, kita ini di daerah kita, di ketinggian sekitar Cagar Alamutis, itu bisa ditanam bawang putih. Ini buktinya. Waktu beta lihat bawang putih, beta lihat siungnya, kok besar sekali. Dibandingkan dengan bawang putih yang sering kita lihat. Lalu beta tanya di mereka, mereka bilang, kakak, kita hanya butuh support dari pemerintah, support dari negara, dukungan macam-macam supaya kemudian produksi dan produktivitas ini bisa dilakukan dan juga ditingkatkan. Maka kemudian beta diam-diam membawa bawang putih itu ke Jakarta. Tujuannya apa? Tujuannya beta mau kasih tunjuk ke anggota DPR, Menteri Pertanian dan para dirjen,
bahwa di NTT, khususnya di sekitar TTS Cagar Alam Mutis itu cocok pengembangan bawang putih. Maka pada saat beta bicara, pertama beta angkat bawang dari Temanggung. Dong biasa sah, dong lihat, oh su biasa. Begitu beta bilang, ya ini dari Jawa Tengah, ini beta bawa yang dari NTT Bepung Kampung. Begitu beta angkat, dong semua tak belalak. Wih dong hedeknya, wih. Besar Ya, siungnya. besar siungnya. Ini. Dan silahkan dicoba. Artinya apa? Artinya sebenarnya NTT itu punya sejumlah potensi. Hanya potensi-potensi ini harus bisa diekspos keluar. Sehingga kemudian pemerintah pusat itu bisa melihat bahwa ada potensi-potensi tertentu di NTT. Dan sebenarnya yang dibutuhkan oleh petani kita di NTT ini adalah dukungan untuk mereka bertani. Mengembangkan budidaya bawang putih dan seterusnya. Nah, setelah itu kemudian ada program bantuan konkret. Pendampingan, pemberdayaan, Kementerian Pertanian bekerja sama dengan badan risetnya, Balitbangnya waktu itu di Kementerian Pertanian, turun dan kemudian melakukan riset, mengembangkan bawang putih ini. Dan waktu itu kami memberikan bantuan kepada kelompok wanita tani untuk mengembangkan itu. Dan setelah itu mereka panen, berhasil, mereka foto, video, kirim ke Jakarta dan saya ceritakan ke Menteri dan juga ke teman-teman di Komisi 4. Sementara kalau cerita menyangkut belalang. Jadi waktu ke Sumba kita tahu bahwa hama belalang itu menjadi momok dan ancaman yang betul-betul merugikan pertanian dan petani kita. Dalam waktu sekejap itu ratusan hektar, kalau belalang itu jutaan datang, dia bisa sikat habis. Artinya apa? Artinya bahwa persoalan ini harus bisa dibereskan. Waktu beta cerita biasa aja, mereka merasa berpikir, oh ini belalang biasa. Tapi kemudian beta turun ke lapangan, ambil sampel belalang, ditaruh di dalam plastik dan macam-macam, wadah diawetkan dan seterusnya. Waktu rapat, beta angkat belalang ini. Ini belalangnya. Beta sempat syuting video, ini videonya. Dan mereka semua kaget. Dan pada saat itu kemudian langsung Komisi 4 mendesak Kementerian Pertanian untuk segera menurunkan tim. Ya, baik dari kampus, universitas, juga Kementerian Pertanian, bekerja sama dengan bahkan pemerintah daerah setempat untuk kemudian membantu mengatasi hama belalang ini. Tetapi satu hal yang ingin beta sampaikan bahwa persoalan belalang, hama belalang di Pulau Sumba ini harus diatasi sampai ke akar persoalannya. Tidak bisa kemudian kita hanya membereskan pada hal permukaan. Kenapa belalang ini kemudian menjadi satu binatang atau spesies yang dianggap sangat superior? Kalau kita dulu, Om Boban waktu SD belajar tentang sistem rantai makanan, rantai makanan. Itu kan ada tuh yang namanya misalnya tikus makan ini, terus burung makan tikus dan seterusnya. Nah, dalam konteks ini ada sistem rantai makanan yang putus. Dan menurut beta yang putus itu adalah burung pemangsa belalang ini. Karena apa? Mohon maaf. Burung itu sudah ditembak, sudah ditangkap dan kemudian dijual. Sehingga kemudian burung sebagai predator atau pemangsa alami buat belalang dan lain-lain ini di Pulau Sumba itu sudah nyaris punah. Karena ditangkap oleh masyarakat. Dan waktu itu beta sampai buat video ya, menghimbau masyarakat, meminta mereka, mengedukasi mereka untuk stop tangkap burung, stop tembak burung, dan minta 4 bupati, beta waktu itu sempat buat pertemuan dengan mereka, diskusi dengan masyarakat Sumba diaspora di Jakarta, agar setiap kabupaten di Pulau Sumba ini membuat perda terkait dengan pelucutan senjata, penggunaan senapan angin dan seterusnya ini. Tujuannya adalah pada saat itu supaya burung ini kembali sehingga kemudian sistem rantai makanan ini bisa dibereskan. Tentu bukan ini satu-satunya solusi. Ada solusi lain dan ini harus kerja bersama begitu. Ya, tetapi setidaknya beta sudah memberi pesan kepada masyarakat di Pulau Sumba bahwa kalau saudara dong terus tembak burung dan tangkap burung dan kemudian jual, ya mohon maaf jangan salahkan kemudian belalang akan menjadi sangat superior. Dan dia akan makan habis botong punya lahan-lahan pertanian. Dan itu sekejap. Nah ini yang menjadi
keprihatinan beta sehingga kemudian belalang dari Pulau Sumba dan bawang putih dari TTS itu ada dalam ruang sidang di Komisi 4 Senayan, Jakarta. Ya. Kakak Ansi berikutnya. Kakak Ansi di Komisi 4 membidangi pertanian, Betul. kelautan, kehutanan dan lingkungan hidup. Ya. Kakak Ansi punya pandangan terhadap petani, nelayan, dan nelayan di NTT. Seperti apa? Petani dan nelayan, peternak di NTT itu mayoritas adalah petani peternak skala rumahan, skala kecil, bekerja dengan cara yang sangat konvensional, sangat tradisional, umumnya mengandalkan tenaga mereka saja untuk bertani, mulai dari membuka lahan sampai memanennya, dan semuanya dilakukan sekedar untuk hidup, untuk bertahan hidup, dan untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Petani itu dalam strata sosial masyarakat di NTT, juga peternak, saya kira dianggap sebagai kelompok marginal, kelompok kecil yang memang harus ditolong. Kalau kita buka data, katakanlah angka kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur, data BPS itu menunjukkan sampai hari ini angka kemiskinan NTT itu masih ada di atas 2 digit, 20% sekian. NTT hanya lebih baik dari Papua dan Papua Barat. Dan kalau kita tanya lebih lanjut, kita telusuri lebih cermat, siapa sih yang miskin di NTT? Di mana mereka tinggal? Apa profesi mereka? Jawabannya umumnya orang-orang yang kategorinya miskin itu umumnya tinggal di desa-desa terpencil, di kampung-kampung, dan berprofesi sebagai petani dan peternak. Kalau tinggal di pesisir, mereka adalah para nelayan. Itulah yang kemudian membuat beta berpikir, kalau jadi DPR ini, beta harus bisa punya arti yang konkret. Arti konkret. Punya makna buat kelompok-kelompok kecil ini. Karena mereka lah yang sesungguhnya harus ditolong. Kalau warga Kota Kupang, masyarakat di kota ini mayoritas itu bergerak di sektor jasa. Beta sonde tolong Om Boban pun, Om Boban masih bisa makan 1 hari 3 kali, masih bisa menyekolahkan anak, ya ibaratnya masih bisa hidup tanpa ditolong oleh negara atau beta. Tetapi ada banyak masyarakat di NTT ini yang memang harus kita turun, kita ulurkan tangan untuk bisa membantu mereka. Dan itu kemiskinan itu ada kaitannya dengan katakanlah gizi buruk, angka putus sekolah, kaitan dengan tingginya angka stunting. Walaupun stunting tidak satu-satunya disebabkan oleh kemiskinan secara ekonomi. Karena kemiskinan mindset menyangkut pola asuh, menyangkut pola konsumsi, itu pun juga bisa mengakibatkan terjadinya stunting sebenarnya. Tetapi ini ada kaitan. Kenapa beta perhatian kepada petani, peternak, dan nelayan, dan kemudian beta masuk Komisi 4? Karena menurut beta Komisi 4 ini komisi yang berkaitan dengan 3 segmen masyarakat ini. Dan mereka ini yang harus dibantu. Dan kalau di Komisi 4, pasti kalau beta berjuang, akan ada bantuan-bantuan konkret. Berupa benih, berupa pupuk, berupa bibit, alat mesin pertanian, traktor roda 2, traktor roda 4, bahkan eskavator, ya, alat panen seperti combine harvester, alat tanam seperti yang namanya kultivator, itu semua dibutuhkan petani. Kalau petani punya alat-alat ini, Om Boban, dong sonde akan pakai tenaga manusia untuk buka lahan. Karena sudah ada traktor roda 4 yang akan membantu, sudah ada traktor roda 2. Dan untuk buat bedeng, mereka tidak lagi pakai tenaga manusia tapi pakai kultivator. Untuk itu, beta harus pasang badan
supaya para petani rakyat di kampung-kampung ini, di Sabu, di Rote, di Sumba Timur, ya, di Malaka, di Belu, di TTU, ini bisa mendapatkan alat mesin pertanian. Kalau traktor roda 2 harganya aja sekitar 45 juta, bagaimana petani kita bisa membelinya? Traktor roda 4 harganya sekitar 400-an juta. Itulah pentingnya seorang anggota DPR RI. Harus turun ke masyarakat, melihat langsung dengan mata apa yang menjadi persoalan para petani dan peternak,